Oke, selamat datang di channel Lamunan Berkelas. Jadi channel ini gue khususkan untuk lamunan-lamunan gue. Ya, umur gue saat ini mungkin masih terbilang cukup muda. Gue baru lulus SMK juga ya. Gue baru lulus dari sana. Dan ini ya mungkin bisa bilang proyek gabut gue aja sih. Karena gue tuh orang yang suka ngelamun sendiri. Tapi sayang kan kalau misalnya ngelamun gue ini cuma jadi pikiran gue doang, cuma ada di pikiran gue doang. Gue pengen ngelamunan gue ini ya mungkin bisa dikritisi orang atau ya kita bisa berdiskusi bersama lah soal lamunan ini. Mungkin ada orang yang lamunannya sama dengan gue, jadi ya ini sebagai wadah gue dan mungkin orang-orang lain juga yang ingin mencoba melamun bareng. Oke, topik yang pengen gue bawakan untuk hari ini itu gue kan salah satu follower dari Timothy Ronald dan juga Theo Derrick ya. Mereka berdua kan lagi panas tuh isunya mengenai realistis dan juga mimpi ya. Realistis dan juga mimpi. Sebenarnya kalau ngomongin soal mimpi gitu, gue sendiri adalah orang yang suka bermimpi. Gue dari awal suka bermimpi. Ketika kecil, tapi jujur ya, mungkin dari kalian juga merasakan ketika kita kecil dulu, kita tuh bermimpi ya, kita bermimpi tapi kita belum paham konsep mimpi itu seperti apa. Karena kita ngertinya mimpi itu dari orang lain, dari orang tua kita, atau dari mana gitu. Ngomongnya mimpi berarti tentara, mimpi berarti dokter, mimpi berarti profesi-profesi lainnya. Jadi kita nggak paham mimpi itu sebenarnya apa. Padahal mimpi itu sebenarnya kan apa ya, abstrak lah. Mimpi itu bisa bilang abstrak, bisa bilang subjektif. Iya memang subjektif sih. Mimpi itu ya sesuatu yang abstrak dan subjektif. Jadi nggak cuma definisinya tuh, nggak cuma sekedar profesi, nggak cuma sekedar apa pengen punya rumah dan lain-lain. Mimpi itu nggak cuma sekedar itu. Tapi menurut gue tuh lebih dalam lagi. Tapi kan ketika dulu ya kita mikirnya mimpi, ya mimpi jadi tentara, mimpi jadi dokter, mimpi jadi apa. Kita pahamnya seperti itu. Ya. Lalu mengenai mimpi yang sering dibilang sebagai halu gitu. Karena gue banyak banget menemukan orang-orang tuh yang ngomongin mimpi seakan-akan mimpi itu halu. Padahal mimpi dan halusinasi itu berbeda gitu. Itu tuh dua hal yang berbeda. Ketika mimpi ya kita bisa ambil contoh dari Timothy Ronald. Timothy Ronald ya bermimpi dari awal, dia dari kecil. Lu bisa lihat dari channel dia, lu bisa lihat dari video-video dia. Dia bermimpi. Apa yang ngebedain bermimpi dan halusinasi? Dia bermimpi dari awal dia pengen jadi sukses kan. Ya lu bisa lihat dari channel dia dari umur 15 tahun apa umur berapa gitu, umur belasan lah. Pengen jadi investor saham. Tapi dia lanjut beneran dia lakuin. Ya, dia baca buku gitu, baca buku tentang investasi saham, baca buku tentang apa sih namanya? Benjamin Graham, Warren Buffett gitu kan. Dia beneran ngelakuin sesuatu, ngelakuin effort sekecil apapun gitu kan, sekecil apapun. Ngelakuin effort yang bisa membawa dia selangkah demi selangkah untuk mencapai tujuan dan impian dia. Itu yang dinamain mimpi. Jadi mimpi itu ya harus dibarengin usaha. Apa bedanya dengan halu? Ya kalau misalnya halu, ya namanya juga halu, sesuatu yang cuma dipikirin kita sendiri, di pikiran kita sendiri. Contoh, ada orang halu, dia nonton video motivasi, terus dia berhalusinasi. Wah, gue pasti akan jadi orang sukses, gue akan berbisnis. Tapi pada kenyataannya dia gak mulai sama sekali. Gak ada yang dia mulai, gak ada effort sekecil apapun yang ngebawa dia untuk semakin mendekati mimpi tersebut. Lebih tepat halusinasi dia. Jadi dia cuma di otak dia aja, cuma berhalusinasi, cuma itu gue sebutnya sebagai masturbasi otak. Jadi coliin otak setiap hari dengan cara imajinasi yang tapi tanpa aksi gitu. Itu yang ngebedain mimpi dan halusinasi gitu. Ya beda sangat beda sekali mimpi dan halusinasi itu. Lalu soal realistis gini. Sebenarnya ya jujur ya, gue tuh bukan tipe yang
pendukung Timothy dan Theodorik. Jadi gue bukan, bisa bilang gue nggak dua-duanya sih. Dalam artian gue ngambil baiknya mereka, ya terus ngambil sesuatu yang buruknya mereka. Simpel aja kan. Begitu aja. Apa yang bisa gue ambil baik, ya gue ambil baik, gitu kan. Untuk soal realistis dari Theodorik, begini ya. Kalau gue lihat sekarang mungkin di opini-opini TikTok, Instagram, gue lihat realistis itu sering diasosiasikan tuh sebagai sinisme, lebih tepatnya pesimis ya, sesuatu yang pesimis gitu. Tapi kalau misalnya mau kita telaah gitu, mau kita pikirin lebih dalam lagi, sebetulnya realistis dan pesimis itu beda jauh, gitu kan. Coba kita bisa, lu bisa koreksi gue kalau salah ya. Silahkan, gue feel free kalau misalnya lu di komen lu mau koreksi gue, mau kritisi gue, silahkan gitu. Gue nggak melarang, karena gue juga masih banyak salah ya. Jadi kalau misalnya namanya realistis, yaitu sesuatu yang diambil dari kata realita gitu kan. Realita itu apa? Ya sesuatu yang apa yang kita alami sekarang, apa yang kita pahami di dunia sekarang, yaitulah realita. Apa yang kodratnya terjadi di dunia, itulah yang disebut dengan realita. Nah, kenapa sih realita ini sering diasosiasikan, sering diartikan sebagai sebuah pandangan yang pesimis? Karena menurut gue kata realistis sendiri tuh banyak dipakai sebagai alasan. Jadi gimana ngomongnya ya? Karena dia udah, dalam artian mungkin dia udah menyerah dengan mimpinya, atau dia merasa wah udah mustahil lah gue mencapai mimpi ini. Jadi dia mulai mencari pembenaran, mulai mencari alasan, yaitu berlindung di balik kata realistis. Padahal sebetulnya realistis itu bukan berarti pesimis gitu. Realistis kan sesuatu apa yang terjadi secara kodrat dunia kita aja, itu kan realistis itu sebetulnya itu. Kalau mau dipikir-pikir pakai logika pun memang seperti itu realistis artian sebenarnya. Contoh, gua kasih coba perumpamaan. Ada namanya Andi gitu kan. Andi dia itu seorang yang punya mimpi untuk jadi orang kaya, untuk mengumrohkan orang tuanya, membelikan mereka rumah, atau menghajikan, ya naikin haji mereka, mengangkat derajat orang tuanya gitu. Andi ini pemimpi, dan dia juga bekerja keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ya, dia bekerja mungkin dari pagi sampai malam gitu, lemburan dan lain-lain. Dia bekerja keras terus sampai dia punya uang. Tetapi karena lingkungan Andi ini mungkin kurang mendukung, dia malah uang tersebut malah dipakai di judi, gitu kan. Nah itu, ketika mimpi itu nggak dibarengin dengan realistis, itu bakal kacau. Dalam artian mimpinya ini bagus, tapi eksekusinya tuh di ladang yang salah, di sesuatu yang salah. Yaitu pada cerita yang gue bikin ini, itu pada judi online. Nah judi online ini kan sesuatu yang dasar ladangnya salah nih ya. Kalau misalnya dia nggak realistis, dalam artian dia nggak mikir, judi online itu kan sebenarnya penipuan online. Judi online itu memang sudah disetting. Jadi sebenarnya harusnya namanya itu bukan judi online, tapi penipuan online gitu, karena udah disetting sama sekali. Kalau judi itu mungkin masih ada chance menang. Kalau judol tuh nggak ada chance menang sebetulnya. Kalaupun menang lu dikasih doang, cuma dikasih doang lo sama bandarnya. Nah kalau misalnya dia nggak mikir secara realistis, ya dia cuma mikirin mimpinya doang, itu over gitu. Jadi begini ya, yang gue pelajarin dari gue dulu sampai sekarang gitu, sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Apapun itu yang sifatnya dengan berlebihan dalam agama. Berlebihan dalam agama ini konteksnya menambahkan agama ya. Dalam artian agama, mungkin agama Islam ya, gua kan Islam. Lu bisa lihat sendiri, Islam sekarang tuh banyak ditambah-tambahin syariatnya dan lain-lain gitu. Itu berlebihan dalam agama, berlebihan dalam bermain gitu, nongkrong dan lain-lain, itu berlebihan juga nggak baik juga. Berlebihan dalam bekerja gitu, lu tipes, burn out, duit lu juga ujungnya habis buat sakit juga. Ya, apapun yang sifatnya berlebihan itu pasti nggak baik gitu, pasti nggak baik. Even berlebihan dalam kebaikan juga
ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya juga berlebih-lebihan dalam kebaikan. Ketika kita berlebihan kebaikan, contoh kita ngebantu teman kita terus-terusan, dia pasti bakal bergantung sama kita. Itu juga nggak baik juga, nggak baik kayak gitu. Jadi apapun yang berlebihan itu pasti nggak baik. Termasuk mimpi gitu. Kalau misalnya kita berlebihan dalam mimpi kita tuh over gitu, pasti bakal kacau. Dalam artian mimpi itu bukan berarti gue membatasi mimpi, tapi ketika mimpi tersebut gak kita barengin dengan realistis, gak kita barengin dengan logika gitu, itu pasti bakal kacau. Bukan kita sampai ke mimpi kita malah makin jauh. Itulah kenapa gue bilang seharusnya baik opini dari Timothy Ronald dan baik dari si Theo Derek itu tuh gak harus gak harus dibentur-benturkan. Harusnya ngapain dibentur-benturkan, gak usah gitu kan. Itu bisa digabung sesuatu variabel yang dua variabel ini, yaitu realistis dan mimpi, itu bisa digabungkan untuk menuju apa yang kita mau gitu ya. Apa yang kita mau, menuju tujuan kita, kan begitu ya. Lu juga harus mengerti kenapa origin ya, atau asal mula kenapa Timothy Ronald dan Theo Derek berpikir seperti itu ya. Lu bisa lihat dari cerita-cerita mereka aja gitu. Apa yang ngebentuk diri mereka sekarang itu kan dialami dari masa lalu. Jadi dari masa lalu mereka, dari apa yang udah mereka alami di masa lalu, itu ngebentuk diri mereka yang sekarang. Timothy Ronald hidupnya ya dari awal dia memang pemimpi gitu, pemimpi yang hebat. Lo bisa lihat sendiri, dia tuh pemimpi yang hebat gitu. Dia bukan cuma bermimpi, dia mewujudin juga, bukan cuma halusinasi ya. Hidupnya memang penuh dengan mimpi, hidupnya penuh dengan optimisme. Dan dia memang beneran mendapatkan hal itu ya. Dari dia jualan pomade ya, walaupun dia gagal tapi dia masih bisa bangkit lagi untuk ngejar mimpinya. Dia tuh mulai step by step gitu, melangkah ngelewatin tahapan. Dan itu menurut gua nggak instan. Jadi kalau misalnya anak muda sekarang mau cuma instannya doang, ya mungkin termasuk gua sih. Gua tuh mungkin juga orangnya mau instan gitu. Tapi sekarang gue udah mulai belajar kalau segala sesuatu tuh ada proses. Jadi itu harus kita ambil tuh. Mungkin sebagai Gen Z gak ada yang si instan itu. Walaupun memang kita tuh memang dituntut untuk cepat, dituntut untuk instan. Tapi yang bisa instan secara sukses tuh gak banyak gitu. Harus kita pahami juga, gak banyak yang bisa sukses cepat di usia muda tuh gak banyak. Karena itu termasuk outlier. Tapi bukan berarti mustahil. Tapi kita harus jangan terpaku oleh survivorship bias gitu. Jadi kita cuma ngelihat yang suksesnya doang, tapi kita nggak ngelihat yang gagalnya. Ya makanya gue bilang lu harus gabungin antara realistis dan bermimpi gitu. Harus digabungkan hal tersebut. Ya. Theo Derek juga sama. Ya lu lihat aja Theo Derek, lu bisa dengar ceritanya dari podcast dari mana. Ya dia dari awal hidupnya miskin juga kan. Miskin, dia dapat bisa sekolah di mahal tuh sebenarnya kan. Kalau gue dengar ceritanya dia dari beasiswa, lalu dia jualan kue atau jualan bolu apa tuh, lupa gue cerita dia tuh. Ya intinya kan dia memang sebenarnya nggak kayak Timothy sih. Mungkin gue pikir dia nggak kayak Timothy yang dari kecil tuh udah punya mimpi sebesar itu. Dia nggak punya mimpi sebesar itu, tapi dia cuma berjalan aja, dalam artian dia pengen hidup lebih baik dari kondisi dia sebelumnya. Tapi nggak kayak Timothy yang benar-benar obsesi menurut gue. Jadi makanya kenapa dia suka ngomongin Tuhan, karena dia memang menurut gue jalannya memang dibantu Tuhan sih. Ya sama aja Timothy juga sama sebenarnya. Jadi pemikiran dia dari awal sama Timothy ya beda. Gitulah ngomongnya. Gue bingung juga gue ngomongnya. Ya gitulah. Jadi mungkin sekian sih lamunan gue mengenai Timothy Ronald dan Timothy Ronald dan Theo Derek. Gue harap kita tuh bisa ngambil pelajaran dari mereka. Yang baik kita bisa ambil, yang buruk ya kita bisa filter sendiri lah. Kita udah gede kok, kita bisa milih yang baik dan buruk buat kita udah tahu, karena kita udah balik gitu kan. Apalagi yang Islam udah akil balik, yang udah punya akal gitu kan. Kita bisa milih sendiri, udah bisa milah sendiri. Dan gue mohon tolong jangan berpaku pada influencer aja.
Jadi kita jangan jadi feodalisme gitu. Oh kalau misalnya influencer ini ikutin influencer ini aja, enggak. Jadi kita harus belajar untuk menerima pendapat yang lain. Kita harus belajar menerima sudut pandang yang lain gitu. Apalagi kita sebagai Gen Z kan, kita harus coba belajar bijak atau belajar, ya mungkin kita kan masih muda kan, tapi harus tetap belajar jadi dewasa lah. Nah, sekian dari gua. Ya semoga hari kalian baik terus, dan ya nonton next episode aja. Bye.